Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah akan kembali kita lanjutkan materi qawaid fikih kita dari kitab Mandumah Al-Qawaid Fiqhiyah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kaidah bait yang ke-39 bi'idnillahi ta'ala. Baik, bait yang ke-39 yaitu wa kullama ma nasha 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil matmuni. Ya. Semua dampak yang muncul dari sesuatu yang diizinkan adalah suatu perkara yang tidak ada kewajiban ganti rugi di dalamnya. Gitu ya. Jadi semua dampak yang muncul dari sesuatu yang diizinkan, maka apa? Maka adalah suatu perkara yang tidak ada kewajiban ganti rugi di dalamnya. Ya, kemarin telah kita baca syarahnya ini ya, bahwasanya apa? Seseorang jika melakukan perkara yang diizinkan baginya untuk dikerjakan, boleh jadi izin itu datang dari syariat atau berasal dari manusia pemilik pekerjaan atau yang memiliki tanggung jawab atas suatu tindakan tersebut. Ya, sehingga akibat perbuatan yang diizinkan tersebut muncullah berbagai hal yang mewajibkan pembayaran ganti rugi, mewajibkan doman. Ya, seandainya dilakukan tanpa izin, namun karena tindakan dilakukan berdasarkan izin, maka kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut tidak ada. Ya. Dan mafhum mukhalafah dari bait ini adalah bahwasanya segala sesuatu yang muncul atau terjadi karena dampak dari perbuatan yang tidak mendapatkan izin padanya, maka apa? Maka ada kewajiban ganti rugi. Jadi dampak dari sesuatu yang diizinkan itu mengikuti sesuatu yang diizinkan. Sebaliknya, hal yang menjadi dampak dari sesuatu yang tidak diizinkan juga mengikuti apa yang tidak diizinkan. Ya. Kemudian kemarin telah kita bahas di sini contohnya ya. Contohnya seorang al-gujo yang mendapatkan izin dari syariat untuk memotong tangan pencuri. Ya. Maka apa? Ternyata dampak dari pemotongan yang diizinkan syariat ini menyebabkan pencuri tersebut mati atau berdampak pada rusaknya sebagian anggota tubuhnya. Ya. Adakah jaminan ganti rugi atas dampak ini? Jawabannya, jika pemotongan tersebut karena qisas atau hukuman had, ya, karena mencuri, dampak ini tidak mengharuskan adanya ganti rugi. Ya. Akan tetapi jika pemotongan tersebut adalah jinayat, kejahatan, maka dampak ini wajib mendapat ganti rugi, ya. Karena apa? Karena hal tersebut adalah karena mengikut pada jinayat tadi. Ya. Demikian pula, contoh apabila seseorang yang seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat, orang yang sedang sholat ini mencegah orang yang lewat tadi sampai apa? Sampai orang tersebut akhirnya yang dicegah tadi tiba-tiba meninggal. Maka orang yang sholat itu tidak berkewajiban membayar doman atau ganti rugi, karena ia melakukan apa yang diizinkan oleh syariat. Yaitu jika ada yang pengen lewat, maka kita diperintahkan untuk mencegahnya sekuat tenaga. Ya. Jika upaya mencegah orang yang lewat itu berdampak kerusakan sebagian badannya, juga tidak ada kewajiban ganti rugi. Ya. Demikian pula kemarin contoh yang terakhir ini yang kita bahas kemarin, contoh ini yang terakhir, yaitu misalnya juga seorang suami yang mengumpuli istrinya, namun pada akhirnya istrinya meninggal setelah disetubui. Jika wanita tersebut sudah masuk dalam usia
yang diperbolehkan untuk dikumpuli, maka suami tidak punya kewajiban doman berupa diat, ya, yang nanti diserahkan kemana? Ke keluarga istrinya. Ya, kenapa? Kenapa tidak wajib? Karena suami telah, ya, karena istri tadi yang dikumpuli telah mencapai usia standar yang diperbolehkan untuk dikumpuli. Dan kematian ini timbul dari persetubuhan yang diizinkan oleh syariat. Akan tetapi jika umur wanita tersebut umur yang belum boleh untuk dikumpuli, maka suaminya punya kewajiban ganti rugi. Ya. Sampai sini kemarin ya, contohnya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Wa min dalika, contoh yang berikutnya, law wada'a hajaran fit tariqi. Seandainya ada seseorang yang meletakkan batu di jalan, ya. Au hafara bi'ran fihi, atau menggali sumur, ya, atau menggali sumur, ya, di jalan tersebut, ya. Kalau sekarang ya misalnya contohnya adalah PLN yang melakukan galian untuk listrik, ya, atau mungkin PDAM yang melakukan galian untuk saluran air, ya. Maka apa? Maka tidak ada ganti rugi manakala ada orang atau hewan yang terperosok ke dalam galian tersebut. Kenapa? Karena apa yang dilakukan PLN dan PDAM tentunya apa? Sudah mengantongi izin, ya, demi apa? Demi kepentingan umum, ya. Ini adalah apa? Ya, contohnya seperti seseorang yang meletakkan batu atau menggali sumur, menggali, ya, sesuatu di jalan gitu, ya. Summa talifa bihi insanun aw hayawanun, ya. Kemudian apa? Kemudian meninggal, ya, atau terluka, ya, manusia atau hewan. Fa in kana al-hafru wa nahwu ma'dunan lahu fihi, ya. Maka apabila galian atau yang semisalnya itu adalah diizinkan padanya, bi an kana li naf'il muslimina, diizinkan karena untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, lam yatman ma talifa bih, maka dia tidak ada kewajiban untuk ganti rugi atas apa yang, ya, yang rusak, atas apa yang meninggal tadi. Wa in kana muta'adiyan fihi dhamina, jika apa? Jika melampaui batas, ya, tidak mendapatkan izin, ya, tapi melampaui batas, maka apa? Maka dhamina, maka dia wajib ganti rugi. Naam. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kaidah yang kita bahas ini yaitu wa kullama nasya'a 'anil ma'duni fadzaka amrun laisa bimatmuni. Itu sebenarnya adalah kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan istilah al-jawazus syar'iyyu yunafi dhaman, yaitu kaidah jawazus syar'i yunafi dhaman, ya. Sesuatu yang boleh secara syar'i itu meniadakan dhaman, meniadakan ganti rugi. Sehingga maknanya adalah idza tasarrafa asy-syakhsu fi syai'in aqarrahu syar'u alaihi fa hadasa itlafun fa inna hadzal itlaf la yutman, gitu, ya. Contohnya apa? Fa masalan rajulun hafara bi'ran fi mulkihi atau fi milkihi, ya. Jadi seseorang yang menggali sumur, ya, di tanah miliknya sendiri, dia menggali sumur, fa waqa'a fihi rajulun famata. Kemudian ada orang yang jatuh ke sumur tersebut kemudian mati. Ya, dia sudah apa? Dia itu menggali sumur, ya, di tanahnya sendiri, dan ini diizinkan tentunya secara syariat. Faliyat man sahibul bi'r, maka tidak mengganti rugi apa? Tidak mengganti rugi, ya, pemilik sumur tersebut. Li'anna jawazaz syar'iyya la dhamana, karena sesuatu yang dibolehkan secara syariat itu tidak ada ganti ruginya. Contoh lain di sini, walau istajara, ya,
walau istajara rajulun sayyaratan. Walau istajara rajulun sayyaratan, barang siapa yang menyewa mobil, ya, seseorang yang menyewa mobil, wa hamalaha fawqa taqatiha fatalifat. Kemudian apa? Kemudian dia mengangkut barang-barang dengan mobil tersebut melebihi bebannya, ya, melebihi kemampuan mobil tersebut. Kemudian mobil tersebut rusak, maka fa'alaihi dhaman, maka dia wajib mengganti. Kenapa? Li'annahu hamalha fawqa taqatiha, karena dia mengangkut barang di mobil tersebut melebihi batas, ya, kemampuan mobil tersebut. Wa fit tafrid dhamanun, ini yang perlu kita garis bawahi, ya. Di dalam tafrid, ya, tafrid di sini karena keteledoran, ya, maka wajib apa? Wajib mengganti, ya. Maka apa? Wajib mengganti. Naam, barakallahu fikum. Inilah kaidah yang dikenal dengan jawazus syar'i yunafil dhaman. Naam. Sekarang kita lanjutkan, ya, keterangan dari beliau mu'alif rahimahullahu taala, wa mimma yushbihu hadhil qaidata, dan di antara yang menyerupai kaidah ini, annal asaran nasyi'ata 'anil ta'ati musabun 'alaiha, bahwasannya dampak yang muncul dari ketaatan itu berpahala, musabun 'alaiha, ya, dampak yang muncul dari apa? Ketaatan itu berpahala. Wala siyama in kanat makruhatan lin nufusi kan nasabi wa ta'abi. Terlebih lagi apabila dampak akibat dari ketaatan tersebut adalah tidak disukai oleh jiwa, seperti, ya, rasa lelah dan capek, ya. Wa raihati shaumil karihati lin nufus, ya. Demikian pula apa? Bau mulut orang yang berpuasa yang tidak disukai jiwa. Ini semua apa? Ini semua adalah berpahala, musabun 'alaiha, ya. Semuanya berpahala. Jadi annal asara nasyi'ata 'anil ta'ah musabun 'alaiha. Jadi lelah seseorang, ya, itu berpahala. Artinya bahwasanya apa? Rasa capek sendiri itu berpahala. Di samping ketaatan itu berpahala, dan rasa lelah dari dampak ketaatan tadi juga berpahala, ya. Seperti seseorang yang capek menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala double. Menuntut ilmu itu berpahala dan rasa capeknya juga berpahala, ya. Wa annal asaran nasyi'ata 'anil maksiyati tab'un lil maksiyah, ya. Demikian pula apa? Demikian pula, ya, dampak dari apa? Dampak yang muncul dari perbuatan maksiat, ya. Dampak dari maksiat itu maka apa? Tab'un lil maksiyah, juga apa? Bernilai maksiat. Dampak dari maksiat itu bernilai maksiat. Sehingga seseorang, ya, yang capek karena berbuat maksiat, maka apa? Capek karena berbuat maksiat tersebut juga bernilai dosa, ya. Jadi apa? Capek karena maksiat tersebut juga bernilai dosa. Di samping dosa, dia melakukan maksiat itu sendiri, ya. Karena apa? Karena capek dalam hal ini adalah dampak dari maksiat yang dikerjakan. Jadi sekali lagi, ya, demikian juga dampak dari maksiat itu bernilai maksiat, ya. Capek karena maksiat juga bernilai dosa. Di samping dosa karena melakukan maksiat itu sendiri. Karena apa? Karena capek dalam hal ini adalah dampak dari maksiat yang dikerjakan. Naam. Kemudian berikutnya, wa mimma yadkhulu fi hadza, dan di antara yang termasuk dalam kaidah ini, anna man ghadiba, bahwasanya seseorang yang marah, wa kana ghadabuhu lillah, dan marahnya itu karena Allah, lillah, ya. Fasadara an dalikal ghadabi aqwalun wa af'alun la tajuz. Dia marah karena Allah dan muncul dari marah yang karena Allah ini apa?
perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang hukumnya tidak boleh. Yang hukumnya apa? Tidak boleh. Ya. Kenapa dia melakukannya? Muta'awilan fi dzalik mujtahidan. Ya, dia itu marah karena Allah, kemudian muncul ucapan atau perbuatan yang sebenarnya hukumnya tidak boleh. Yang dia melakukannya apa? Muta'awilan, karena takwil, karena salah sangka, menurutnya boleh, ternyata tidak boleh. Ya. Atau mujtahidan, ya mujtahidan itu berarti apa? Dia berijtihad, melakukan pertimbangan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Fa innahu ma'fun anhu, maka itu dimaafkan. Apa? Dimaafkan barang siapa yang marah karena Allah, kemudian muncul perbuatan atau ucapan yang hukumnya tidak boleh, ya, dan hal itu tersebut muncul karena takwil atau ijtihad, maka itu dimaafkan. Ya, kama qala Umar radhiyallahu anhu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, dalam perkara siapa di sini? Hatib bin Abi Balta'ah. Innahu munafik. Yang mana Umar mengatakan apa? Dia munafik. Mengatakan apa? Hatib bin Abi Balta'ah ini munafik. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, apa namanya, kisah dari yang dilakukan Umar di sini. Yang sebenarnya apa yang dilakukan Umar di sini adalah bentuk takfir, innahu munafik. Ya, Umar meminta izin kepada Nabi untuk memenggal Hatib bin Abi Balta'ah ini yang merupakan sahabat Ahlu Badar. Ya, sahabat Nabi Ahlu Badar. Umar marah karena Allah. Umar marah dengan perbuatan yang mengerikan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sehingga terucaplah dari Umar perkataan yang tidak selayaknya, yaitu takfir muayyan. Nah, perbuatan Umar ini disebut oleh penulis dengan muta'awilan, mujtahidan, atau ijtihad yang keliru. Nah, jadi para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, ya, istilah dari takwil itu memiliki beberapa makna. Pertama, takwil dalam menafsirkan atau memahami ayat atau hadis, ya, itu terpuji, ya. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Tergantung apakah berdasarkan dalil atau tidak berdasarkan dalil. Jika tanpa dalil, takwil di sini maknanya adalah tasrif, penyelewengan. Ya, jika berdasarkan dalil, maka takwil di sini terpuji dan disebut apa? Tafsir. Ini takwil kalau dalam masalah apa tafsir gitu ya. Dalam masalah ayat Allah, yaitu apa? Menafsirkan ayat Allah. Ya. Yang kedua, takwil yang biasa kita jumpai pada bab takfir. Nah, di antara mawani, ya, di antara mawani, ya, mawani penghalang vonis kafir itu kan karena ada personal yang dia itu tak melakukan takwil, ya, atau disebut dengan apa? Al-khata' fil ijtihad, karena dia itu takwil. Nah, ini dalam bab apa? Dalam bab takfir. Nah, ini apa? Dimaafkan. Wa'tiradihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qisatil Hudaybah. Fi qisatil Hudaybiyah, ya. Dan juga penentangan Umar atau penolakan Umar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Hudaybiyah. Kita semua bagaimana iktiradnya? Umar menolak perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang amat besar bahayanya, ya. Dan hal ini dilakukan Umar. Nah, Umar, ya, melakukan perbuatan dan ucapan dalam rangka menentang apa? Putusan Nabi SAW. Ini adalah perbuatan terlarang dilakukan oleh seorang muslim. Namun Umar melakukan hal ini karena takwil alias apa? Ijtihad, ya. Wa nahwiha bi khilafi dan sebagainya, ya. Bi khilafi berbeda man qasduhu mutaba'atu hawahu, ya, wal hamiyatu li nafsihi. Berbeda seseorang yang maksudnya itu adalah mengikuti hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsunya, atau apa? Fanatisme, hamiyah, fanatisme yang ada di dalam dirinya. Jadi marahnya itu bukan karena Allah, tapi mengikuti hawa nafsu dan fanatisme yang ada di dalam dirinya.
fa innahu yu'aqabu ala ma sadara anhu minal aqwali wal af'al. Maka apa? Dia dihukum atas apa yang muncul darinya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan. Naam. Jadi para ikhwah dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita pelajari ya pada kesempatan kali ini dari kaidah wa kullama nasya'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Contoh lain adalah jawazus syar'i yunafidh dhaman. Sebagaimana seseorang diserang sapi kemudian dia melakukan pembelaan ya, kemudian menyebabkan sapi tersebut terluka atau bahkan mati, ya maka apa? Tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Ya, jawazus syar'i yunafidh dhaman. Demikian juga yang perlu digarisbawahi di sini tadi apa? Yang semisal dengan kaidah ini. Ya. Jadi dampak dari ketaatan itu berpahala dan dampak dari maksiat itu berdosa. Dan juga ini ya, seseorang yang marah karena Allah dan dia karena takwil dan karena ijtihad itu dimaafkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.